Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan hasil analisis cerita pendek yang kami ambil dari sumber Kompas ID. Cerita pendek tersebut berjudulkan Gadis yang Suka Meminjamkan Buku. Oke. Di sini saya akan membahas tentang sinopsis yang terdapat dalam cerpen ini. Cerita pendek yang berjudul Gadis yang Suka Meminjamkan Buku ini memuat curahan hati dan rasa terima kasih tokoh aku sebagai tokoh utama terhadap gadis yang berkacamata yang selalu meminjaminya buku sehingga ia dapat mengenal karya-karya dari penulis ternama. Gadis berkacamata tersebut adalah calon menantu dari seorang yang dihormati oleh sang penulis. Walaupun usia gadis tersebut lebih muda daripada tokoh aku, tetapi ia lebih berpengalaman sebagai penulis. Bahkan beberapa karya tulisnya sudah diterbitkan. Dan sekarang sudah beberapa warsa tokoh aku dan gadis itu sudah tidak lagi duduk berdua untuk bertukar cerita dan meminjaminya buku. Tokoh aku berharap bisa membalas jasa gadis tersebut dengan meminjamkan buku-bukunya kepada sang gadis, tentunya jika gadis itu berkenan. Dan tokoh penulis juga berharap agar ia bisa membalas kebaikan hati sang gadis yang sekarang sudah menjadi ibu dari seorang putri yang kecil dan lucu. Selanjutnya adalah tema. Cerpen ini bertemakan budi pekerti karena ada rasa terima kasih si tokoh aku kepada yang meminjaminya buku. Penokohan. Yang pertama ada tokoh aku. Mempunyai rasa ingin membalas budi, ia tak lupa dengan kebaikan hati gadis berkacamata. Ia juga mencurahkan rasa terima kasihnya kepada gadis berkacamata melalui tulisannya tersebut. Dan ia akan selalu mengenang jasa-jasa dari gadis tersebut. Yang kedua ada gadis berkacamata. Digambarkan sebagai tokoh yang cerdas terutama dalam hal menulis. Gadis yang baik hati, menarik di mata tokoh aku. Ia suka meminjamkan bukunya kepada tokoh aku dan mempunyai pengalaman sebagai penulis yang lebih banyak daripada tokoh aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamarin Nugra dari kelas 11 IPA 8. Di sini saya akan menjelaskan alur, latar, dan sudut pandang yang ada di cerpen ini. Alur yang terdapat pada cerpen ini beralurkan campuran yaitu maju dan mundur. Kemudian latar tempatnya berada di Yogyakarta, latar waktunya 12 tahun silam senja atau sore hari, dan latar suasananya tenang dan mengesankan. Kemudian sudut pandang yang terdapat pada cerpen ini menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan karena sosok aku di sini hadir untuk menceritakan tokoh kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa di sini banyak menggunakan kata kiasan atau kata yang bukan makna sebenarnya, yaitu majas alegori. Karena majas alegori adalah jenis gaya bahasa yang menyandingkan suatu objek dengan kata-kata kiasan atau penggambaran. Di cerita pendek ini banyak penggambaran menggunakan kata kias, contohnya seperti pada kalimat pernak-pernik, bahasa berkata-kata dengan lincah, buah cipta dari teman karibku, dan lain-lain juga. Terdapat beberapa majas yang membuat cerita pendek tersebut semakin menarik untuk dibaca dan tidak menimbulkan pembacanya merasa bosan. Terakhir, amanat. Dalam cerita pendek ini kita bisa mengambil amanat bahwa kita harus senantiasa ingat terhadap kebaikan orang lain, dan jika mampu membalas perbuatan baiknya dengan perbuatan baik pula.